wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ismatul Rahmi. Saya berasal dari FK PPKN Universitas Jabal Ghafur semester 5. Pada kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pendidikan karakter. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Maka dari itu, pendidikan perlu ditunjang dengan lingkungan pendidikan yang baik. Karena lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dalam berinteraksi, baik berupa benda mati, makhluk hidup, maupun hal-hal yang terjadi, dan sebagai tempat dalam menyalurkan kemampuan-kemampuan untuk membentuk perkembangan setiap individu yang mempunyai pengaruh kuat kepada individu. Berbicara pendidikan adalah berbicara tentang bagaimana membentuk karakter manusia sebagaimana yang diinginkannya. Sedangkan karakter akan terbentuk oleh berbagai faktor, di antaranya adalah lingkungan. Orang berbeda karakternya disebabkan oleh karena mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda. Dengan begitu, peran lingkungan sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Beragam sekali definisi pendidikan dari para pakar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempunyai versi sendiri. Undang-undang yang dibuat tahun 2003 ini mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan ritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Doni Kusuma, hakikat pendidikan adalah proses penyempurnaan diri manusia terus-menerus yang berlangsung dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Tujuan pendidikan Islam yakni melahirkan pribadi manusia yang sempurna, beragama, kreatif, produktif, dan peka terhadap situasi lingkungannya. Manusia sepanjang hidupnya sebagian besar akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama tersebut: keluarga, sekolah, masyarakat, dan ketiganya bisa disebut dengan tri pusat pendidikan. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Sedangkan jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kehususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan aktivitas yang disengaja dan mengandung tujuan yang tentu, dan di dalamnya terlibat berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani atau pikiran, kata, rasa, cipta, dan hati nurani, dan jasmani, panca indera, serta keterampilan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan manusiawi. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, pendidikan membuat manusia
membuka diri terhadap dunia. Manusia berkembang melalui kegiatan membudaya dalam memaknai sejarahnya di dunia ini. Memahami kebebasannya yang selalu ada dalam situasi agar mereka semakin mampu memberdayakan dirinya. Dalam bahasa Jiakara, kondisi ini disebut sebagai pengangkatan diri sendiri di atas kehendak alam dan dunia material di atas determinasinya. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, pendidikan juga menyertakan dimensi penggolongan kelas dalam corak relasionalisnya. Dalam penggunaan kata sehari-hari, misalnya, ketika kita mengatakan pendidikan, apa yang dimaksudkan terutama adalah sebuah kegiatan manusiawi yang berkaitan dengan figur yang memiliki peran khusus, seperti orang tua, guru pengajar, dosen, dan pendidik. Dalam tindakan edukatif, seorang individu mampu membuktikan diri dan setia pada nilai yang diyakininya. Nilai itu bisa berupa pemahaman tentang keberadaan dirinya sebagai manusia, nilai-nilai pengetahuan yang berguna bagi hidupnya. Nilai-nilai yang dihayati melalui tindakan edukatif, melalui proses pendidikan ini tidak jarang memberikan hasil yang seringkali tidak dapat diproyeksikan secara tepat. Senantiasa ada semacam ruang bagi kejutan-kejutan dan keistimewaan bagi seluruh momen edukatif. Disinilah momen kreatif itu terjadi. Tindakan edukatif membantu kita memetakan dengan lebih baik apa yang dimaksud dengan intervensi edukatif dalam kerangka pendidikan. Dalam artian yang lebih luas, tindakan edukatif mengacu pada temu berbagai macam tindakan dan aktivitas manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tindakan ini bisa memiliki makna secara luas yang terwujud dalam tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Tujuan tindakan ini adalah untuk mengafirmasikan diri, mengukuhkan eksistensi manusia, maupun untuk proses produksi. Tindakan edukatif mengatasi tindakan secara tradisional melibatkan para pendidik, seperti guru, orang tua, tokoh masyarakat. Demikian juga tindakan pun bisa mengacu pada tindakan dari mereka secara sosial, memiliki peran dan fungsi sebagai pendidik sesuai dengan peran, cara, serta corak relasi mereka secara interpersonal satu sama lain. Selain mengacu pada tindakan edukatif, pendidikan juga mengacu pada tindakan didaktif. Tindakan didaktif lebih tertuju pada proses pembelajaran ataupun pengajaran dan proses objek-objek pembelajaran. Secara lebih khusus, tindakan didaktif adalah proses pengajaran dalam sebuah lembaga pendidikan atau lembaga formasi yang dipandu melalui kehadiran dan peranan orang-orang tertentu yang memang memiliki kualifikasi tertentu untuk proses tersebut. Jadi ada hubungan fungsional antara orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memang ditujukan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Tindakan didaktif tidaklah sekedar merupakan intervensi sadar atau berbagai macam metodologi bagi proses pembelajaran di kelas. Model pendekatan behavioristik misalnya mampu lebih menekankan sistem kontrol atas perilaku siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mampu secara optimal dan efektif belajar. Tindakan didaktif juga memperhatikan perkembangan dimensi motivasional pembelajaran. Keberhasilan sebuah proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh unsur motivasional yang ada dalam diri kedua belah pihak, yaitu yang ada dalam diri guru dan siswa. Ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan sebagai orientasi kelembagaan. Tujuan dalam pendidikan bersifat direktif atau orientatif bagi kinerja lembaga
Tujuan pendidikan sebagai motivator bagi individu. Pendidikan bukan sekedar menjadi orientasi secara kelembagaan, melainkan juga menjadi motivasi bagi setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Tanpa ada tujuan yang jelas, pendidikan tidak akan menghasilkan pribadi yang cerdas dan dewasa. Sebab mereka tidak tahu kemana dan untuk apa mereka melakukan campur tangan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang jelas akan meningkatkan motivasi individu dalam menghayati tugas-tugasnya sesuai dengan kedudukannya dalam lembaga pendidikan. 3. Tujuan pendidikan sebagai kriteria evaluasi kinerja pendidikan. Kemajuan pendidikan hanya bisa diterapkan apakah tujuan yang ingin diraih ini telah terjadi, telah tercapai atau belum. Dengan demikian, tujuan pendidikan bersifat evaluatif bagi kinerja pendidikan. Tanpa ada tujuan pendidikan, tidak ada dapat dilakukan evaluasi atas hasil-hasil sebuah pendidikan. Terima kasih. Sekian dari video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.